Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran PPKN hari ini, seperti yang kalian lihat ya anak-anak, yaitu pelajaran unit 2 tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Mari kita simak video ini bersama-sama. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang ini pengertian dari norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia. Dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi maksudnya, norma ini merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh semua manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik di keluarga, di masyarakat, maupun di bangsa dan negara. Kita lanjutkan. Menurut kalian, apakah norma itu sama dengan peraturan? Jawabannya tidak sama. Mengapa tidak sama? Mari kita lihat penjelasannya. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar ada sanksinya atau hukumannya. Jadi anak-anak, peraturan itu mengatur perilaku dan perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis, artinya terdapat dalam perundang-undangan negara. Misalnya, contoh dari peraturan, yaitu peraturan lalu lintas. Biasanya peraturan lalu lintas itu aturannya sudah tertulis dalam perundang-undangan lalu lintas. Nah, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Misalnya kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak membawa helm, tidak membawa SIM, atau kita berboncengan lebih dari 2 orang. Nah, itu akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya berupa apa? Berupa teguran, berupa hukuman kurungan, atau denda. Sanksi yang berupa denda atau hukuman kurungan
diputuskan setelah diproses di pengadilan. Pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Dari contoh tadi, apabila ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas, maka sanksinya bisa berupa teguran, bisa berupa hukuman kurungan atau penjara, dan atau bisa berupa denda. Jika sanksinya atau hukumannya berupa denda dan hukuman kurungan, maka akan diputuskan melalui pengadilan. Karena pengadilan adalah tempat untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sedangkan norma adalah peraturan yang tidak tertulis. Artinya tidak tertulis berarti tidak terdapat pada perundang-undangan. Biasanya norma disesuaikan oleh adat istiadat atau kebiasaan warga setempat. Nah, jadi norma itu bersifat turun-temurun dari nenek moyang kita, sehingga bisa dijadikan suatu kebiasaan oleh warga setempat. Contoh dari norma yaitu kewajiban menghormati orang tua. Nah, dalam perundang-undangan kita tidak akan menjumpai undang-undang yang mengatur tentang kewajiban menghormati orang tua. Makanya tidak tertulis dalam perundang-undangan. Anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Sekarang kita belajar pada bentuk-bentuk norma. Ada apa saja bentuk-bentuk dari norma? Ada norma agama yang pertama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Jadi bentuk-bentuk norma itu anak-anak ada 4 macam. Apa saja penjelasan dari masing-masing norma tersebut? Mari kita simak pada video berikut ini. Nah, norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan kitab suci yang dianut setiap negara atau pemeluknya. Nah, jadi norma agama itu bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan kitab suci yang dianut oleh pemeluknya. Nah, ini contoh dari norma agama yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Yang kedua, norma kesusilaan adalah aturan dalam pergaulan manusia bersumber pada hati nurani.
sanksinya terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Jadi apabila kita melanggar norma kesusilaan, sanksinya itu bukan berupa hukuman, tapi kita merasakan rasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Karena norma kesusilaan itu bersumber pada hati nurani manusia. Nah, ini adalah contoh dari norma kesusilaan. Kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Kalau kita jujur, maka hati nurani kita akan senang. Tapi jika kita bersifat bohong atau berbohong kepada orang lain, maka kita akan merasakan rasa bersalah terhadap orang lain. Karena sifat berbohong itu melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Norma kesopanan ini sifat sanksinya sama dengan norma kesusilaan, yaitu tidak tegas. Jika masyarakat melanggar norma kesopanan, sanksi yang diberikan yaitu dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Itu adalah sanksi dari norma kesopanan. Nah, contoh dari norma kesopanan yaitu kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Yang terakhir yaitu norma hukum. Adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sifatnya norma hukum itu bersifat memaksa atau terikat, karena norma hukum berisi tentang perintah dan larangan. Ya, sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Jadi semua orang jika melanggar norma hukum maka akan mendapatkan hukuman penjara dan denda. Contoh dari norma hukum adalah melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, melakukan korupsi, dan lain-lain. Nah, jika kita melanggar norma hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa denda atau hukuman, kurungan atau penjara yang lamanya ditentukan oleh hakim di pengadilan. Norma-norma yang disebutkan
sebutkan di atas, mulai dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, itu harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma tersebut, maka kehidupan masyarakat menjadi harmonis, saling menghormati, saling menghargai, dan tolong-menolong antar sesama. Nah, oke anak-anak, itu adalah video penjelasan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Untuk menguji pemahaman kalian, kalian kerjakan soal berikut ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.